Wajah kita kah? Rumah tangga kita kah? Anak kita kah? Istri kita kah? Kendaraan kita kah? Semuanya akan mempengaruhi bumi, benar. Akan mempengaruhi hutan-hutan dan seterusnya. Penyebabnya kemaksiatan yang kita kerjakan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan sebab teraturnya bumi ini karena ketaatan manusia. Ketika mereka sudah bermaksiat kepada Allah, maka bumi ini mulai tidak teratur dan bisa memberikan kemudaratan kepada mereka. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita. Yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan. Allah lah yang memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, iman dan Islam. Maka hanya kepada Allah kita bersyukur. Hanya kepada Allah kita memohon, meminta dan berlindung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari berbagai musibah dan mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan iman dan Islam dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah dalam kehidupannya, maka dia akan berbahagia hidup di dunia dan berbahagia hidup di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja nikmat yang engkau peroleh dari Allah, maka sesungguhnya itu adalah dari Allah. Maka apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa ayat 79. Imam Abu Qatadah menjelaskan apa yang dimaksud dengan dari kesalahan dirimu sendiri. Sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam disebabkan karena dosa-dosamu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Asy-Syu'ara ayat 30. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41.
zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan manusia. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya musibah yang menimpa kita disebabkan oleh kemaksiatan yang kita kerjakan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, Allah uji kita dengan diberikan sebagian kaum muslimin hujan yang lebat yang menyebabkan banjir bandang, yang menyebabkan terjadinya longsor dan berbagai musibah lainnya. Ini disebabkan sebagian mungkin oleh karena pemalakan hutan, sebagian disebabkan oleh kerakusan manusia dalam hal tambang dan segala macam. Akan tetapi kita jangan lupa penyebab terbesar Allah memberikan musibah kepada kita disebabkan oleh dosa-dosa kita, disebabkan oleh kemaksiatan yang kita kerjakan, dan ini penyebab terbesarnya. Siapakah yang memerintahkan air melaju dengan kencang dan keras bahkan berbalik arah? Bukankah Allah? Siapakah yang memerintahkan gunung-gunung, tanah-tanah tersebut untuk longsor? Bukankah Allah? Siapakah yang mengizinkan terjadinya bencana? Allah. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini cukup panjang yang artinya tidaklah perbuatan keji seperti bakhil, zina, minum khamar, judi, merampok dan lainnya dilakukan oleh suatu masyarakat dengan terang-terangan kecuali akan tersebar wabah penyakit seperti taun dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada orang-orang dahulu yang mendapatkan penyakit itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidaklah mereka mengurangi takaran atau timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan pancaklik, kehidupan susah dan kezaliman pemerintah. Tidaklah mereka menahan zakat kecuali hujan dari langit juga akan ditahan untuk mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Orang-orang tidak membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak menghukumi dengan hukum Allah dan memilih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kemaksiatan yang kita kerjakan itu berpengaruh kepada kehidupan kita. Kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan kita disebabkan oleh ulah kita sendiri. Yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir yaitu kemaksiatan dan pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya fokus kepada alam. Jangan kita hanya fokus kepada kerusakan-kerusakan. Tidaklah itu semua terjadi melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah itu semua terjadi melainkan ada dua hal kata Rasulullah. Hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah Allah memberikan penyakit taun, wabah, kemudian orang beriman meninggal di dalamnya, melainkan dia syahid. Maka hukuman, bencana, bisa jadi azab, bisa jadi hukuman bagi orang-orang yang berdosa, dan bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin
sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini sangatlah penting. Apapun yang terjadi di atas permukaan bumi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat menyebabkan bencana-bencana dan dosa. Maka ketika kita dilanda musibah, diberikan ujian, maka kita segera introspeksi diri. Bergantung segera kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, segera memperbaiki diri, menjauhi dosa-dosa yang kita kerjakan. Ketika Madinah diguncang oleh gempa, maka Umar bin Khattab berkhutbah kepada penduduk Madinah. Sesungguhnya ini terjadi disebabkan dosa-dosa kalian. Kalau masih terjadi gempa, maka akan kutinggalkan Madinah ini. Segeralah kalian bertaubat dan perbaiki diri kalian. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan yang seperti ini, pertama, seseorang dia akan kembali kepada Allah, bergantung, berlindung, berharap dan mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa melawannya. Dan ini telah Allah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian seseorang dia muhasabah dirinya. Dia lihat apa dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah batu yang putih dari surga, benar-benar bening karena dari surga, dan dia menjadi hitam, berpengaruh dia berubah menjadi hitam disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat dari manusia. Sebuah batu yang putih berubah jadi hitam disebabkan dosa-dosa dan maksiat. Begitu juga dosa-dosa dan maksiat akan mempengaruhi kita. Wajah kita kah? Rumah tangga kita kah? Anak kita kah? Istri kita kah? Kendaraan kita kah? Semuanya akan mempengaruhi bumi, benar. Akan mempengaruhi hutan-hutan dan seterusnya. Penyebabnya kemaksiatan yang kita kerjakan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan sebab teraturnya bumi ini karena ketaatan manusia. Ketika mereka sudah bermaksiat kepada Allah, maka bumi ini mulai tidak teratur dan bisa memberikan kemudaratan kepada mereka. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan apa penyebab dari musibah-musibah bencana yang menimpa kita. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan kita baca bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu, maka sebagian besar dan penyebab utama mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa syirik yang mereka lakukan. Syirik, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah, membagi ibadahnya untuk Allah dan juga karena selain Allah, untuk selain Allah. Sebagaimana Allah mengazab kaum Nuh 950 tahun, Allah suruh Nuh berdakwah, ajak mereka untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Bahkan mereka ancam, kalau benar engkau nabi, ayo turunkan azab. Maka Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan azab yang belum pernah sebelumnya Allah turunkan seperti itu, dan belum pernah setelahnya Allah turunkan seperti itu. Seluruh dunia banjir dan tidak ada yang selamat kecuali yang ada di kapal Nabi ini. Allah buka pintu-pintu langit, Allah buka bumi, dalam hitungan detik dunia seluruhnya banjir. Disebabkan apa? Kesyirikan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan kaum Ad, kaum Samud. Ketika diajak kepada Allah, menyembah Allah semata, mereka tidak mau. Allah kirim petir yang menggelegar, Allah kirim angin yang mengeringkan, Allah kirim azab kepada mereka.
disebabkan kesyirikan yang mereka kerjakan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara penyebab terbesar Allah memberikan hukuman kepada umat manusia, penentangan mereka, kedurhakaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan, lihatlah bagaimana Allah menegur kaum muslimin ketika perang Uhud. Mereka melanggar perintah Rasulullah, kemenangan yang sudah di depan mata hilang. Bagaimana Allah menegur kaum muslimin ketika perang Hunain. Mereka merasa dengan jumlah yang banyak bisa mengalahkan orang-orang kafir. Allah berikan kekalahan. Dan bagaimana orang-orang yang menentang para nabi dan rasul Allah, Allah berikan kepada mereka azab dan musibah yang besar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang rahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini penyebab terbesar. Dan tentu saja sebagaimana yang kita jelaskan dalam hadis tadi, setiap kemaksiatan pasti akan berpengaruh pada diri kita. Setiap kemaksiatan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang, mungkin nanti. Kalau bukan nanti, mungkin besok-besok. Ada sebagian ulama yang ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia berkata, saya ingat, sesungguhnya ini disebabkan oleh dosa-dosa yang telah aku lakukan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, sekarang aku baru mengerti, ini balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kemaksiatan yang kita kerjakan, Allah pasti catat dan Allah pasti balas. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kembali kepada Allah adalah solusi dari setiap dosa-dosa yang kita kerjakan, musibah yang menimpa kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang ditimpa musibah, maka tentu saja Islam mengajarkan kepada kita, yang pertama, beriman kepada takdir, menerima dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Seraya kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bagaimana rumah yang mungkin kita bangun 500 juta, miliaran. Bagaimana tanah, padi, sawah yang kita bangun dengan modal yang banyak dan segala macamnya. Hanya sekejap mata Allah ambil lagi. Benar kata Allah, sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala inilah yang menyebabkan kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita ditimpa musibah, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berilah aku ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Ya Allah, berikan pahala dari musibah dan berikan ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, dia berkata tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia tidak mengira dia akan menikah lagi, namun dia ingat dengan doa ini, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Walaupun berat bagiku, karena tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Setelah habis masa iddahnya, maka dia dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik laki-laki yang ada di atas permukaan bumi ini. Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka seorang mukmin ketika dia diuji dengan musibah, hendaknya dia berdoa, ya Allah, berikan pahala dari musibah ini dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengingatkan bahwasanya ketika kita diberikan musibah, ujian, bala dan berbagai rintangan hidup,
Apa gunanya? Agar kita selalu rindu dengan surga. Karena selagi kita hidup, tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Akan diuji terus. Sehingga apa? Kita rindu dengan surga. Tempat yang tidak ada ujian di sana. Tempat yang hanya indah-indah yang ada di sana. Balasan dari setiap kesusahan yang kita dapatkan di atas dunia ini. Maka seseorang yang diuji dengan ujian, maka dia semakin rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita meyakini bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita itu akan menghapus dosa kita. Kemudian menaikkan derajat kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah seseorang dia ditusuk kakinya oleh duri atau ditimpa berbagai ujian, kemudian dia bersabar, maka Allah akan menghapus dosanya. Maka Allah akan menaikkan derajatnya. Kaum muslimin, dijelaskan oleh para ulama. Terkadang Allah menginginkan kebaikan kepada kita, namun kitanya lemah dalam kebaikan. Salat malam jarang, puasa sunnah tidak ada, salat berjamaah jarang, bersedekah kurang, kebaikan-kebaikan yang lainnya jarang kita lakukan. Maka bagaimana caranya Allah memberikan pahala, menghapus dosa kita? Allah berikan ujian. Ujian-ujian yang tidak berhenti. Apa gunanya? Ketika kita sabar, maka Allah hapus dosa kita. Ketika kita sabar, maka Allah naikkan derajat kita. Dengan cara apa Allah menaikkan derajat kita? Dengan cara diberi musibah. Kenapa? Kita kurang dalam ibadah. Kita lemah dalam ibadah. Maka ini menunjukkan kepada kita sabarnya kita dalam menghadapi musibah adalah sebab terbesar Allah mengampuni dosa kita dan menaikkan derajat kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentunya hendaknya kita melihat ke bawah. Ternyata ujian kita belum apa-apa. Ada orang yang diuji dengan ujian yang lebih hebat daripada kita. Allah ambil matanya, Allah ambil pendengarannya, Allah ambil tangannya, Allah ambil kakinya, Allah angkat kesehatannya, Allah berikan dia stroke, dia tidak bisa berbicara, dia lemah. Allah berikan ujian-ujian yang lainnya, anaknya terlibat narkoba, anaknya ini dan itu. Allah berikan ujian-ujian yang berat lainnya dan segala macamnya. Ternyata ujian kita belum ada apa-apanya. Maka dalam masalah ujian lihatlah ke bawah. Karena apa? Ada orang-orang yang lebih hebat daripada kita sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada Allah, dan Allah jauhkan kita dari musibah dan mara bahaya serta bencana. Dan Allah kokohkan kita di atas ketaatan kepada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan iman yang kita miliki. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal ayat 33. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Allah tidak akan mengazab kita kecuali kita adalah orang-orang yang senantiasa minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Basahi lidah kita dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim. Karena apa? Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan menghujat, hentikan mencaci maki, hentikan mengutuk takdir.
Hentikan marah dan berburuk sangka kepada Allah. Basahi lidah kita dengan istighfar. Basahi lidah kita dengan memohon ampun kepada Allah, karena Allah menjamin Allah tidak akan mengazab kita, karena Allah menjamin Allah tidak akan menurunkan lagi musibah, melainkan bagi orang-orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa-dosa. Jangan lagi berbuat maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah. Istighfarlah. Minta ampunlah, memohonlah, menangislah, merengeklah kepada Allah, minta agar kita diselamatkan oleh Allah dan agar Allah mengganti semua yang telah hilang dari diri kita tersebut dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini, menguatkan negeri ini. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang meninggal dalam musibah sebagai orang yang syahid. Allah jadikan pahala yang besar bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin di berbagai negeri di Indonesia ini, Allah kuatkan mereka, Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah ganti dengan yang lebih baik, dan Allah keluarkan mereka dari kesusahan dan kesulitan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memberikan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا خالق الهجر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.